Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin wa khairi insan. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku sekalian, pertama saya mengajak untuk kita semua bersyukur memuji Allah SWT atas segala rahmat, atas segala berkah, atas segala nikmat dan karunia dari Allah SWT yang selalu kita dapatkan, termasuk pada kesempatan ini kita hadir di Masjid Baitul Mukminin, bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW, Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran dan dianugerahkan kepadanya bulan Ramadan yang tidak dianugerahkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Pada kesempatan ini saya diberi tema oleh panitia Ramadan, bulan Al-Quran dan keberkahan, bagaimana memaksimalkannya. Jadi bulan Ramadan dan Al-Quran ini satu paket. Dia merupakan suatu paket yang merupakan sengaja dikemas untuk menjadikan manusia ini insan-insan yang mulia, yang pada akhirnya nanti kita membuat kecewa para malaikat. Karena malaikat itu ketika manusia diciptakan kecewa. Kenapa ya Allah engkau ciptakan manusia? Bukan kami sudah cukup. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini senantiasa memuji engkau, berzikir, bertasbih, wa nuqaddisu lak, mensucikan engkau. Kenapa lagi diciptakan manusia? Siapa tahu manusia ini seperti bangsa jin yang dulu hanya di dunia ini memberikan kerusakan dan kemudaratan dan saling membunuh, saling berperang. Ya. Tapi setelah manusia memperlihatkan kualitasnya, maka disitulah malaikat geleng-geleng kepala. Wah, kami dulu tidak rugi sujud kepada manusia, kepada Nabi Adam atas instruksi Allah. Nah, bulan Ramadan ini bulan latihan, kesempatan untuk sebagai wadah latihan bagi kita manusia untuk membuktikan bahwa kita ini memang manusia ya lebih unggul dari malaikat. Makanya potensi rohania kita ini mau diasah, karena kita manusia terkadang tertipu oleh fisik, terkadang tertipu oleh tubuh kita ini. Lebih banyak kita memporsir hidup kita ini untuk memperbaiki tubuh. Pagi makan palu basah, siang makan coto, malam ada yang ngajak pergi makan kondro, tengah malam ada lagi teman ajak pergi makan songkolo bagadang, jam 4 subuh masuk rumah sakit Wahidin kena stroke. Dokter mengatakan 85% penyakit disebabkan oleh makanan dan minuman. Datang bulan Ramadan, tubuh kita ini dikekang. Karena apa? Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan fisik ini, kehidupan dunia ini, kehidupan yang menipu. Kita terkadang menipu, mengira
mengira bahwa diri kita inilah yang asli, padahal ini yang palsu. Yang casing ini palsu ini. Ada hakikat diri kita yang asli, ini yang kita lupakan. Hakikat diri kita itulah yang setiap subuh Jumat Rasulullah di masjid, yang kita contoh di masjid-masjid, setiap subuh Jumat ketika rakaat pertama membaca surah As-Sajdah, rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Al-Insan artinya manusia. Kenapa? Karena di surah As-Sajdah di situ juga dikisahkan, diceritakan hakikat penciptaan manusia. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Di dalam perut ibu kita dibentuk menjadi janin. Janin itu 120 hari ditiupkan roh. Roh ini dari mana? Roh ini dari mana? Terkadang kalau kita ditanya, kita manusia berasal dari mana? Kita mengutip ayat Al-Quran mengatakan, kita ini manusia min tinil lazib, dari tanah liat, atau mimma'in dafiq, dari air mani yang terpancar. Kalau air mani sumbernya juga dari saripati tanah, sumber kita dari tanah, tubuh kita ini dari tanah. Ketika diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, besoknya dibawa ke pekuburan Sudiang. Kenapa dibawa ke pekuburan Sudiang? Padahal pengumuman tadi malam diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita ini dari Allah, kembali kepada Allah. Loh, kenapa dibawa ke pekuburan Sudiang? Pertanyaannya, siapa yang kembali kepada Allah? Kenapa tubuh kita ini dibawa ke pekuburan Sudiang, bukan dikembalikan kepada Allah? Berarti tubuh kita ini cawe-cawe. Ya, kita terkadang suka yang palsu-palsu. Bahkan di Makassar ada uang palsu. Bahkan ada percetakan uang palsu. Ternyata sudah banyak, sudah lama beredar. Baru kita tahu yang palsu ini masuk ke tanah. Yang asli kemana? Hakikat diri kita kemana? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ketika 120 hari itu roh dibawa. Roh kita itu diciptakan di mana? Kampung halamannya. Nanti kita menjelang Ramadan, 148 juta penduduk Indonesia itu kebiasaannya mudik. Mudik itu pulang kampung. Ya. Kalau pulang kampung, di mana kampung kita? Masing-masing ada yang ke Pindrang, ada yang ke Palopo, ada ke Jeneponto, Bulukumba, Selayar, ada yang ke Jawa, ada yang ke Sulawesi. Mudik terus. Kita ini punya ruh, kampung halamannya di mana? Mudiknya nanti ketika kita berpisah dari tubuh ini, ruh kita kembali kampung, kemana kampungnya? Ya, dikisahkan di dalam kitab Sirrul Asrar. Di situ dikatakan bahwa kampung halamannya roh kita itu dari alam lahud. Alam lahud, alam yang paling tinggi. Disitulah diciptakan ruh Muhammad, diciptakan al-qalam, di situ diciptakan akal. Alam lahud, di bawah-bawahnya alam lahud ada alam jabarut. Ini kampungnya para malaikat-malaikat yang mulia. Jibril, Israfil, tempatnya Jannatul Firdaus, alam jabarut. Jadi ruh kita itu dari alam lahud turun ke alam jabarut, turun lagi ke alam malakut, tempatnya para malaikat-malaikat dan tempatnya para arwah, para roh-roh. Di sini kita ini. Tempatnya di sini Jannatul Naim. Pernah Nabi Adam di sana? Jannatul Naim, alam malakut. Alam malakut ini di bawah tingkatan alam jabarut tadi. Lahut, jabarut, malakut. Tingkatan alam terendah adalah alam dunia ini. Alamul mulk, alam dunia. Dunia artinya berasal dari bahasa Arab dana. Adna artinya rendah. Adna paling rendah. Dunia alam rendah.
Di sinilah kita berada sekarang. Pertemuan roh dengan alam yang rendah ini diciptakan unsur tubuh fisik kita dari tanah, dipertemukan di dalam rahim ibu, dari roh itu masuk ke situ. Makanya ibu-ibu, kalau kita melahirkan anak bayi, itu anak bayi harum mulutnya, harum baunya, ada baunya yang harum, kita suka cium. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya bau mulut anak bayi dan bau badannya adalah bau surga. Karena dari sana dibawa masuk. Roh kita itu dari sana, dari tempat yang mulia. Tempatnya di sana cuma berzikir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah, memuliakan Allah. Itu tempatnya di sana para roh. Tapi setelah masuk ke alam, dipertemukan dengan tubuh hidup di dunia, lama-lama roh itu menjadi busuk. Apa yang bikin busuk? Terkontaminasi oleh nafsu syahwat dunia. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka itu kepada hari-hari Allah. Yang mana hari-hari Allah? Ketika kita dulu masih ada di sana, kerja kita coba berzikir, memuji dan membesarkan Allah. Setelah di dunia lupa Allah, termasuk perjanjian kita dengan Allah, kita lupa bahwa Allah mengatakan alastu bi rabbikum, saya ini, apakah kalian mengaku saya ini Tuhanmu? Kita semua mengatakan qalu bala, iya puang, iya Tuhan, kau adalah Tuhan kami. Allah mengatakan nanti di akhirat itu, inna kunna an hadza ghafilin. Kita lupa kapan kita mengaku bahwa Allah Tuhanku. Qalu bala syahidna. Kapan kita mengatakan bala syahidna? Kita lupa bahwa di sana dulu kita keenakan melihat kemegahan, kebesaran Allah, keindahan Allah, jamalullah, kamalullah. Kita lupa itu semua. Makanya Allah mengatakan wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari ketika kita masih bersama Allah, supaya ingat kembali. Makanya Rasulullah itu setiap selesai berzikir tidak buka HP. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah tidak ada HP. Tapi Rasulullah selesai assalamualaikum, dia berzikir, membesarkan suaranya dan diikuti oleh makmum. Di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, inna raf'as saut bidzikri hina yansharifun nasu minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu. Sesungguhnya membesarkan zikir setelah salat 5 waktu seperti tadi itu dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini harus diingatkan kita terus. Padahal tadi sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah diingatkan. Ada Idul Adha, ada bulan Muharram, ada bulan Zulhijjah, ada bulan haram, ada bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan-bulan yang lain. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Kemudian itulah gunanya kita diberikan bulan Ramadan ini supaya fisik kita ini dikurangi kita punya kerja fisik. Kemudian diporsir kita untuk dibebankan kepada kita ini menghidupkan ruh dengan amal-amal soleh. Kemudian di dalam Al-Quran itu untuk menjelaskan semua apa-apa yang pernah terjadi di sana, diturunkanlah Al-Quran. Inilah gunanya Al-Quran diturunkan. Jadi kalau kita mau melihat hakikat diri kita, buka Al-Quran. Dari mana kita berasal, buka Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan suatu misteri kehidupan, perjalanan roh, hakikat diri manusia hadir di dunia ini. Itulah hakikatnya. Sehingga sengaja diturunkan di bulan Ramadan karena nilai esoterik yang terdapat di dalam Al-Quran
itu bisa klop dengan dimensi esoterik yang terdapat di dalam bulan Ramadan, karena masing-masing menyangkut masalah ruhiyah. Cuma persoalannya sekarang kita terkadang memahami Al-Quran terkadang secara zahir. Ya, nanti kita memahami Al-Quran, mau percaya kepada Al-Quran kalau masuk akal. Tapi ketika tidak masuk akal, kita buang ayat itu. Padahal Allah, Rasulullah SAW, ada hadisnya Rasulullah riwayat, dikatakan bahwa inna lil Qur'ani, sesungguhnya bagi Al-Quran itu ada makna zahiran wa batinan. Ada makna zahir yang bisa dijangkau oleh intelektualitas kita, pikiran kita, dicerna oleh pikiran, tapi ada juga wa batnan. Ada tidak bisa diolah oleh akal, hanya bisa diolah oleh spiritualitas kita, hati kita, iman kita. Dan itu dikatakan bahwa yang batin itu, di dalam yang batin ada lagi yang batin, ila sab'ati abtunin, sampai 7 lapis kedalamannya Al-Quran itu. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan innallaha anzalal qur'ana, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu sampai ila asyarati abtunin, sampai 10 lapis kedalaman maknanya. Ada makna yang tersembunyi. Di baliknya itu ada lagi makna yang hakiki. Di balik hakiki ada lagi yang hakikinya hakiki, sampai 10 lapis ke dalam. Sehingga itulah kita disuruh, bukan hanya disuruh iqra, tapi Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka mentadabburi Al-Quran? Kalau bahasa terjemahannya di situ mentadabburi, memikirkan. Tapi memikir yang apa? Dubur itu artinya di belakang. Pantak kita ini, pantak, dikatakan dubur karena dia di belakang. Yatadabbar, berpikir yang ada di belakang. Apa hakikat di belakang ayat itu? Apa yang tersirat di belakangnya, terkandung di belakangnya? Nah sekarang sudah hilang ini makna-makna yang implisit, kita sudah tidak memperhatikan lagi. Makanya tidak laku nih sekarang kitab seperti Ruhul Bayan, Ruhul Ma'ani, ada yang mau baca. Ya. Nah ini yang padahal dari situlah sebenarnya hakikat penciptaan kita manusia ini, memahami hakikat penciptaan kita ini manusia. Ya, makanya yang biasa kita baca itu, apalagi kalau biasa orang tua kita dulu, nanti mau belajar Al-Quran, kalau ada baca-bacanya, biasa begitu Pak Jini. Wah, kalau dikatakan, bacakan ini. Kalau ada suami yang sering marah, bacakan saja inna a'tainakal kautsar. Baru mau pakai itu. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Ambil air 1 gelas. Inna syani'aka wal abtar. Natiupkan di situ. Baru mulai baca. Nah, minumkan suaminya. Akhirnya suaminya menjadi orang yang sabar. Ya. Kalau istri Ustaz, bagaimana untuk menyenangkan istri? Baca juga itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Minumkan istri. Tidak mempan Ustaz. Tambah lagi, kasih cukup 7 kali. Sudah kasih 7 kali, bacakan, baru siramkan di atas kepalanya, baru lengketkan uang merah 5 lembar di jidatnya. Insya Allah berhenti ibu-ibu itu marah. Uang merah di sini dengan inna a'tainah. Kalau selalu mau kita lihat istri kita awet muda, apa rahasianya? Ketika tidur istri kita, bacakan salawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru kita baca. Wal qaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ini. Tiupkan di muka. Wajah istri kita itu selalu berseri-seri, selalu menyenangkan. Bagaimana Ustaz supaya istri kita itu murah rizkinya? Ya. Itu juga dibaca. Bacakan juga. Kemudian ditambah salawat 3 kali.
Kemudian doakan, ya Allah, lindungilah istriku dari COD. Karena ini sekarang yang bikin pusing bapak-bapak. Kalau banyak ibu-ibu yang suka COD. Apa itu COD, Bu? Yang online-online. Sekarang zamannya online. Anak-anak main game online. Ibu-ibu main pinjaman online. Suaminya judi online. Saya dari lorong ke lorong ketemu sama bapak-bapak. La ilaha illallah. Rata-rata sangat online itu. Tadi saya ketemu lagi sama seorang pengusaha ada gudangnya di sana. Ustaz, bagaimana anak buahku ini? Saya bilang, bagaimana? Wah, saya setengah mati nih, urus anak buahku, gajinya sekian. Saya bilang, Pak Haji, ini anak buah atas semua, tidak ada yang sholat, tidak ada yang puasa. Saya bilang, iya, ini mulai pagi tidur, baru asar tadi baru bangun. Saya bilang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bulan Ramadan, kerjanya tidur. Tidak ada keberkahan, perusahaan itu mau gulung tikar. Berapa rumahnya nak jual? Ada baru-baru nak jual 1 miliar. Ya. Di mana keberkahannya? Kita jauh dari Allah. Kalau di sini bulan Ramadan itu bulan al-mubarakah, dikatakan bulan mubarak. Apa itu berkah? Berkah itu kalau Imam An-Nawawi, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan ziyadatul khair, kebaikan yang selalu bertambah. Itu berkah. Ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan. Ditambah lagi oleh Imam An-Nawawi yang namanya al-barakah itu adalah istimrarul khair, kebaikan yang selalu terus menerus, continue, tidak pernah berhenti. Jadi bertambah kebaikan dan selalu bertambah. Jadi kalau berkurang tidak berkah namanya. Kenapa? Tidak diisi bulan Ramadan dengan, makanya bulan Ramadan ini perbanyak doa. Perbanyak doa karena tempat diterimanya doa. Disinilah terletak yang namanya bulan Ramadan, diturunkan Al-Quran, di mana kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan itu kalau kita mempunyai kesucian hati, kebersihan jiwa, baru kita bisa akan mendapatkan yang namanya keberkahan. Keberkahan itu saya bilang kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah karena dekat dengan Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar apapun persoalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan memberikan kepada dia rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Di surga dapat kebaikan, di akhirat nanti dapat surga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.